طيب بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة كثيرة التي بها نعمل صالحا لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para sahabat-sahabat yang menyaksikan melalui sosial media yang semoga Allah istiqomahkan kita semua di atas fitrah. Allah ciptakan kita untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Kita bersyukur pada Allah pada hari ini kita bisa berkumpul di Islamic and Halal Lifestyle Exhibition di Jakarta Convention Center dalam rangka memanfaatkan waktu kita dan kita pertontonkan kepada dunia bahwa anak bangsa ini tetap istiqomah. Kalau orang bisa salut di negeri Arab tiap azan tutup toko langsung sholat meninggalkan semua aktivitas dunia, kita di sini juga kita pertontonkan bahwa di sela-sela waktu libur kita berbisnis dan lainnya kita tetap istiqomah menuntut ilmu. Karena memang ini yang membuat kita beda. Allah yang mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Sudah Allah pakai bahasa supaya kita mau berpikir. Maka orang yang menuntut ilmu, orang yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak insya Allah. Kita akan coba bahas sebuah judul, yakni benih cinta dalam Islam. Maksudnya apa Ustaz? Benih cinta dalam Islam ini. Kalau cuma sekedar beragama Islam, wallahi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir sudah Islam. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Yang bikin nih orang nih anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi ini orang tuanya. Tapi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap bayi yang lahir itu Islam. Cuma betapa banyak orang yang mengatasnamakan Islam mempertontonkan kerusakan. Keributan antara orang Islam, ya, di mana bersaing jamaah, bersaing aktivitas, bersaing untuk urusan dunia sampai lupa dunia ini cuma numpang lewat gitu loh. Ustadz, benih cinta dalam Islam ini bagaimana menumbuhkannya Ustadz supaya Islam ini betul-betul menjadi sebuah simbol cinta. Simbol cinta. Kemarin yang edit gambar tanya gimana gambarnya Ustaz? Kalau bisa bentuk daun love saya bilang gitu loh. Pohonan itu tumbuh ada daun love-nya. Apa? Hidup ini menelurkan cinta. Cuma kan cinta ini bukan sesuatu yang timbul begitu saja.
Ketika Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah, beliau membuat 4 tahapan untuk bisa menimbulkan cinta. Kata Ibnu Qayyim, cinta tidak mungkin timbul tanpa 4 hal. Yang pertama, ilmu. Bagaimana kau bisa mengatasnamakan cinta atau melahirkan cinta tanpa ilmu? Tidak ada. Islam ini agama yang tak mengenal cinta yang buta, tidak. Karena cinta itu buah dari sebuah kedewasaan, cinta itu hidayah. Berilmulah, iya, disuruh berilmu. Orang yang berilmu, orang yang bisa yakin. Sama seperti orang yang bisa yakin tanpa ilmu kayaknya mimpi di siang bolong. Lawang manusia ini harus yakin dengan ilmu. Ada prosesinya, ada ilmu yakin, ainul yakin, ada hakul yakin. Semua landasannya ilmu. Sehingga yakin yang dia miliki ini bukan yakin yang main-main. Bukan kaleng-kaleng. Yang disenderin bengkok, bukan. Kelihatannya yakin, tapi kalau udah ditawarin berubah pikiran, nah yakin kaleng-kaleng nih. Yakin, udah azan, yakin, serius, iya, denger gak? Gitu tuh. Kelihatannya yakin padahal gak yakin, tapi kalau berilmu, yakin akan timbul dengan sendirinya. Karena yakin mendatangkan keikhlasan, orang bisa memurnikan agamanya untuk Allah karena yakin. Seperti orang mencintai seseorang karena yakin, dia berilmu tentang orang yang dia cintai. Apalagi tentu dengan Allah, tentu tidak akan pernah ada bandingnya. Dia mengikhlaskan semuanya untuk Allah. Jujur, tahapan yang keempat jujur. Ya, ilmu yakin, ikhlas, jujur. Tidak mengurangi, tidak menambah. Karena cinta itu tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Cinta itu apa adanya. Cinta itu ya al-lazifi. Cinta itu apa adanya. Andai manusia terlahir dalam keadaan buta, akan berkata tentang semua yang diraba. Ya hakikat cinta seperti itu. Mengalir dengan sendirinya. Orang bisa memiliki cinta ketika 4 tahapan dia miliki. Dia berilmu, dia yakin, dia ikhlas, dia jujur, dia bisa bicara cinta. Kalau sudah bicara cinta, wallahi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bicara cinta, bicara Rasul. Orang mencintai Rasul hulu, harusnya tidak. Kok tidak Ustaz? Iya, karena mencintai beliau seperti yang sahabat lakukan. Ketika banyak orang mempertontonkan dalam hidupnya tentang mengkultuskan orang-orang yang dia cintai, para sahabat juga mengatakan kami pun mampu kalau bukan tidak bisa. Cuma kami tak diajarkan untuk seperti itu. Ketika Rasul datang, sahabat berdiri, kata Nabi duduk. Jangan kalian samakan aku dengan orang-orang lain. Karena aku cuma manusia yang diutus untuk menyampaikan pesan kepada kalian. Masya Allah. Ana basaru mislukum yuha. Dididik bagaimana hakikat cinta. Cinta bukan sembarangan. Zaman sekarang banyak orang mengatasnamakan cinta, cuma ya cintanya cinta yang tidak benar. Ustaz, pengen banget benih cinta ini timbul Ustaz. Bagaimana membuat benih cinta ini timbul? Islam ajarkan. Kalau memang cinta dimaknai hidayah yang datang dari Allah, maka yang penting dan sangat penting sekali, kita bisa menanamkan tauhid dalam diri anak-anak kita sejak dini. Ya, sudah dibahas kemarin sama Ustaz Syafiq tentang masalah penanaman tauhid pada anak-anak ini ya. Karena memang bukan cuma sekedar mengajarkan siapa Allah, tapi dia harus tahu tentang Allah. Anda pengen bicara cinta, cinta itu hanya kepada Allah. Ya, bahasa Allah tadi, kul in kuntum tuhibbunallah. Orang-orang kalau sudah bicara cinta dikhususkan hanya untuk Allah. Bahkan ketika Ibnu Qayyim mengumpulkan penyebab-penyebab terhalangnya ijabah doa, beliau mengatakan adalah orang yang sedikit sholat. Orang yang sedikit sholat. Maksudnya apa? Dia orang yang mengerjakan 5 waktu saja. Bukan gak boleh, boleh. Cuma 5 waktu kan kewajiban. Karena ada hadis lain yang menguatkan bahwa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ada hadis yang mengatakan
hadis qudsi yang mengatakan kata Allah, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah sampai aku jatuh cinta, kata Allah. Ternyata kalau bicara cinta sama Allah bukan bicara menggugurkan kewajiban, bukan. Anda sholat, Allah cinta, tapi itu fitrah. Memang kau terlahir untuk sholat. Tapi menghiasi yang 5 waktu dengan qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, tahiyatul masjid, atau sholat sunnah lainnya, ini yang Allah katakan hatta uhibbahu. Allah pun mengatakan lau kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, enggak ada yang enggak mungkin buat Allah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku akan menjadi telinga yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bi, mata yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yubtisu biha, tangan yang dengannya dia menyentuh. Wa rijlahu allati yamsi biha, kaki yang dengannya dia melangkah. Ini indera yang kita miliki, pintu-pintu dosa dan maksiat. Yang Nabi mengatakan dulu mereka setiap pagi berkata kepada hati, hati, kami tergantung kamu, kata Rasul. Telinga berkata begitu, mata berkata begitu, tangan, kaki, semua berkata kepada hati, kata Rasul. Maka kalau hatinya baik, semuanya baik. Maka diamsalkan tadi, kalau memang 5 waktu saja sedikit ibadah, Allah katakan sedikit ibadah. Jadi jangan jadi betang-tang, beting-ting, beteng-teng, betong-tong. Gara-gara sholat 5 waktu jadi sombong. Tuh orang apa? Tahu tegur lu ngapa bro? Hau, kenapa? Ya biasa habis sholat. Habis sholat, hau. Ya biasa aja kali. Ya soalnya di sini cuma anak doang yang sholat. Ini orang kok gara-gara ibadah jadi sombong, ini banyak loh. Orang nuntut ilmu jadi sombong banyak. Ya ilahi Robi, ini anak muda bener. Lulus sekolah baru kemarin. Ketemu orang tua kurang ilmu. Waduh gak ada sopannya. Cara ngomongnya udah beda. Padahal Islam ajarkan, Islam tawarkan bagaimana mencontoh Rasul. Merendahnya Rasul di hadapan orang-orang tua, lihat gaya Rasul. Ini orang berilmu cuma tingkah lakunya gak menimbulkan cinta. Ya dia tidak punya benih cinta dalam dirinya. Ilmu cuma dituntut ketika dia berilmu. Akhirnya dia pengen dibilang alim. Ilmu gak membuahkan cinta, banyak. Ini bahaya nih. Ya, ini sudah mulai ada di masyarakat ini, bahkan sampai betapa banyak guru-guru yang dihakimi oleh muridnya. Saya sering bilang kalau acara-acara kajian tuh ada yang konsentrasi, Masya Allah, lu serius amat bro, baru 2 bulan hijrah. Ini gue lagi lihat Ustaz salahnya di mana. Ini orang Masya Allah, kebanyakan madu peri begini nih. Subhanallah. Jangan. Nabi mengatakan enggak boleh litumari bihil ulama, jangan. Kamu nuntut ilmu untuk menjatuhkan orang lain, jangan. Apalagi ulama dikritisi oleh kamu, jangan. Karena ilmu itu selimut hidupmu, tak terlindungi di hidupmu tanpa ilmu. Bukan begitu bahasa agama. Tanamkan benih cinta, harus bagaimana kenali Allah dengan benar. Tanamkan tauhid sejak dini supaya dia tahu bahwa cinta itu hidayah. Allah akan datangkan kepada orang tersebut. Ajarkan mereka untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Karena Allah mengatakan dalam sebuah ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh fina. Ini kan bahasa Allah. Lanahdiyanahum subulana. Tugas kita cuma membuat orang bersungguh-sungguh, jangan bikin orang kapok. Makanya bagaimana kita mengajak orang untuk semangat belajar. Kalau bahasa Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi, dalam pidatonya beliau mengatakan bahwa nahnu talibul ilm, kita ini semua penuntut ilmu hatta si ustadz. Ustadz jangan mengeluh capek depan murid supaya mereka tahu bahwa Anda aja nggak capek, murid harus lebih nggak capek, kan begitu. Kadang-kadang orang suka begitu tuh. Ya, saya suka kadang ketemu banyak jamaah nih, Ustadz antum bisa datang nggak Ustadz? Ya bisa aja datang sih, cuma kapan? Hari ini udah nggak mungkin kalau sekarang. Atau antum yang ke
wah di Jakarta nggak ngomong jauh gitu loh. Ini kan kadang-kadang suka begitu tuh. Nah, ya nggak boleh kita bertonton, harus tetap semangat. Ya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang tingkah laku kita jadi contoh buat banyak orang. Ya, ajarkan, tanamkan sama mereka untuk kenal Allah dengan benar supaya mereka tahu bahwa kalau sudah kenal Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau sudah kenal Allah bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, bukan. Kalau perlu dia bikin rumus supaya orang mudah untuk mengerjakan kewajiban atau gemar menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau sudah begitu, kemudian kenali dia tentang yang bawa Islam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pengen punya benih cinta dalam dirinya, lihat. Rasul enggak ada kata lelah dalam mempelajari agama, dalam mendalami Islam itu sendiri, padahal dia seorang Rasul. Ya, Nabi itu bermulazamah sama Jibril tentang Quran yang dia baca setiap Ramadan. Masya Allah. Enggak ada kata lelah, padahal Allah turunkan wahyu melalui beliau. Beliaunya mendalami wahyu itu sendiri. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum, lihat para tabi'in, lihat para tabi'ut tabi'in, lihat. Mereka orang-orang yang sadar bahwa hidup ini baru masuk tahapan ketiga, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Masih banyak alam-alam lainnya. Belum selesai hidup. Kita mau sombong apa di dunia, lawang cuma lamanya sebentar doang. Di alam rahim kita 9 bulan sampai 10 bulan, di alam dunia lama dikit paling 70, 60, 70. Entah di lubang kubur lebih lama dikit sampai ditiupkannya sangkakala. Waktu dibangkitkan nanti, berjalan di mahsyar kita, yaumul hisab, terus sampai taghabun, sampai sirat, sampai surga neraka, masih lama perjalanan kita. Makanya kita bersyukur dengan event ini loh, kita jadi tahu bahwa memang ada banyak hal-hal yang halal di negeri kita yang kadang-kadang tertutupi oleh berita-berita yang masuk melalui handphone kita, seakan-akan minoritas yang halal. Dengan event seperti ini kita tahu, di negeri ini yang halal banyak. Kenali tentang Rasul, kenali. Kalau mereka sudah kenal Rasul dengan cara yang betul, ya ajarkan kepada mereka tentang yang Rasul bawa. Allah akan tolong orang-orang yang paham yang apa yang Rasul bawa. Islam itu yang dimaksud. Dia mengerti bahwa inti dari apa yang Nabi bawa itu istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bahwa yang Nabi bawa itu adalah penyerahan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah dalam semua kegiatan yang beliau contohkan. Baik dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, semua ibadah intinya tauhid. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cuma basahin mulut. Bukan. Ya. Tapi memahami makna, ini enggak main-main. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqqil Islam. Diberikan banyak kemuliaan dengan syahadat yang kau lantunkan tadi. Darahmu tak boleh ditumpahkan, hartamu tidak boleh dijarah, kehormatanmu pun tidak boleh dighibah. Syahadat. Salat yang kalian lakukan nanti membuat kalian mulia. Salatlah yang membuat kamu punya protektor, tanha anil faksa wal munkar. Dengan salat tercegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau tidak, yang terjadi gugur hukum, tetap maksiat dilakukan, namanya talbis. Benih cinta tidak tumbuh. Harusnya tumbuh benih cinta, hidayah. Syahadat mendatangkan hidayah, sholat mendatangkan hidayah, puasa mendatangkan hidayah, zakat mendatangkan hidayah, haji pun mendatangkan hidayah. Tapi demi Allah, karena susunannya tidak betul, berapa banyak orang yang bersyahadat bermaksiat. Berapa banyak orang yang sholat menghalalkan yang haram. Berapa banyak orang yang melakukan puasa selesai semua. Orang yang mengeluarkan zakat menjadi sombongnya, orang pulang haji nggak ada bekas sama. Intinya mana? Mereka tidak kenal yang diibadahi. Ini orang udah lebih dari 30 tahun, Ustaz. Yang namanya takbir, ruku, sujud rutin. Ketika ditanya siapa Allah nggak kenal. Nggak kenal. Jadi aneh. Orang ini ibadah tapi nggak kenal siapa yang diibadahi, itu banyak. Seperti orang makan yang halal nggak tahu siapa yang menciptakan halal.
Sehingga makan nggak diperhatikan. Kalau dia tahu siapa yang menciptakan yang halal, Islam tawarkan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan, makan minum jangan sambil diri, baca bismillah, katakan alhamdulillah. Ada ritual yang di dalamnya menguntungkan si pelaku. Maka Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Ajib, kata Rasul, ajib. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan ini orang beriman. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Semua perkaranya baik. Orang beriman baik. Apapun yang dia lakukan baik. Melakukan atau menjauhkan. Karena halal dan haram pahala. Kalau dia berilmu, kalau dia kenal Allah. Sehingga semua aktivitas ini enggak membuat dia khawatir. Walaupun dapat bocoran. Umur ummati baina sittin wa sab'in. Dia enggak takut. Umur umatku kata Nabi paling pendek 60, 70 paling pendek. Enggak membuat dia takut. Kenapa? Karena dia tahu kalaupun kematian mendatangi dia. Bukankah kematian ini awal dari kehidupan akhirat? Orang Islam enggak pernah takut. Makanya dari dulu selamanya kalau perang itu kelompok kecil mengalahkan kelompok besar. Kenapa? Karena enggak takut. Sampai Allah abadikan dalam ayat kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsira biiznillah. Tapi kan biiznillahnya ini loh yang jangan dilupakan. Berapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar izin Allah. Cuma mendatangkan izin ini yang dikatakan benih cinta itu gitu. Ya enggak sembarangan orang diizinkan sama Allah. Lawang makanan sahabat dengan makanan musuh sama, pedangnya mirip. Jumlahnya beda, sahabat sedikit, musuh banyak. Kok bisa menang? Biiznillah. Izin Allah. Nah, kondisi kita seperti itu. Dulu ketika dakwah sunnah ini mulai masuk ke negeri ini, banyak orang yang pesimis. Ini gimana Ustaz, tanpa pesantren kita bisa istiqomah? Tidak bisa. Pesantren memang wadah. Tapi kan istiqomah enggak cuma di pesantren. Dulu ketika kritikan matang betul-betul kepada kita tentang hidayah. Mereka mengkritik bahwa yang namanya belajar tuh di masjid, di majelis taklim. Ya iyalah masa di dapur gitu lah. Cuma kan permasalahannya enggak harus begitu. Kalau belajar cuma di masjid dan majelis taklim, hapus aja tuh ayat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Buat apa ada ayat yang kita suruh mikir bukan cuma di kelas atau di majelis ta'lim atau di masjid. Kata Allah, lihat onta diciptain, lihat. Kalau sudah lihat apa menurut kamu itu? Bagaimana mendalami tentang onta, lihat itu onta. Masya Allah, banyak hikmah di balik penciptaan onta yang kita nggak dapat di masjid. Harus ngelihat langsung. Onta itu kalau yang jantan punya 10 istri. Itu kalau lagi jalan di gurun, satu laki mimpin 10. Satu perempuan hilang, dia suruh berhenti yang 9. Dia cek ke belakang, kalau nggak ada dia cari dulu. Sudah dapat baru di jalan lagi, onta itu. Meres susu onta itu nggak kayak meres susu sapi. Nggak kayak meres susu kambing. Nggak gampang. Saya lihat langsung bagaimana teknik pengambil susu onta itu. Caranya diikat kaki yang satu yang depan sehingga 3 kaki dia tidak berjalan. Susu mau diperes pun nggak keluar. Kecuali anaknya lewat depan induknya. Susu keluar dengan sendirinya. Lihat. Banyak. Nggak dapat di masjid. Dapatnya di gurun. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Suruh lihat. Langit ditinggikan. Lihat. Jangan kata di masjid. Ya. Di beberapa tempat aja nyaris gak kelihatan langit, suruh keluar. Gunung pun sama, datangi tempat pegunungan. Bumi pun dihamparkan, reading dong. Masya Allah sama teman-teman Muslim Baker. Ini bukan lagi promosi nih. Ya. Emang udah banyak biru-biru. Ya. Masya Allah untuk jawab, jadi ulil albab. Bahwa ilmu ini milik Allah bukan milik ente, kan begitu. Ilmu ini bukan milik organisasi, bukan firqah. Karena Islam bukan organisasi, bukan firqah. Islam agama, inna dina indallahil
Kalau fitrah kita sebagai manusia sudah betul punya benih cinta, dimanapun diletakkan benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Benih itu akan tumbuh dengan sendirinya. Maka kalau orang berilmu asik. Oh iya ya. Ustadz, bagaimana mewujudkan cinta dalam diri seorang hamba kepada Rob yang menciptakannya. Saya pengen punya benih cinta tersebut, Ustaz. Kalau memang sudah punya dasar kenal Allah, kenal Nabi Muhammad, kenal Islam, ada beberapa cara yang ditawarkan sama ulama untuk menimbulkan benih cinta dalam diri seorang hamba kepada Tuhannya. Yang pertama yakni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan menghayati dan berusaha memahami makna yang dimaksud di dalamnya. Tolong jangan jauh dari Quran. Iklan sejak 14 abad yang lalu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Jadi enggak setiap orang tertunjuki loh. Digadaikan sama Yahudi. Yang belum denger nih riwayat agak melongo. Masa sih? Gitu loh. Masa segala baju perangnya digadai nama Yahudi. Apaan biasanya tajir Abu Bakar, betul. Mantunya kaya Utsman bin Affan. Sampai 2019 lagi bangun hotel noh, belakang Movenpick di Madinah. Saking kayanya Utsman tuh. Masa segala baju perangannya digadaikan? Hei. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wujud beliau itu contoh. Nabi muamalah, Nabi gadaikan baju besi, baju perangnya sama Yahudi. Itu kalau kejadiannya 2019 pada pesimis dah. Ya kalah dah. Baju besinya digadein, gak kebal lagi dah urusannya. Gak kebal dibilangnya. Lawang di kita mau perang pakai ilmu dalam pengen kebal. Nabi pertontonkan baju besi yang melindungi badan dari sayatan pedang. Gadein. Enggak menjadi kalah kita lawan mereka. Kenapa? Karena yang bikin menang Allah, bukan baju besi. Hikmah dibalik itu apa? Banyak. Tidak ada kesyirikan dalam hidup. Dan Nabi muamalah, gadai-menggadai dengan orang Yahudi, males. Nabi juga berjual beli sama orang kafir, lihat. Dari mana beliau ambil itu karpet? Dari Parsi. Tajamnya pedang Maroko yang saat itu belum Islam mereka. Ada muamalah, enggak ada masalah. Kita nggak bisa sama orang kafir bawa Quran. Pak Pendeta nih dengerin. Qala Allah wa qala Rasul. Kalau aneh ngomong dia diam, nggak paham. Betul. Kalau sama non Muslim kita dengan fi'liyah, dengan tingkah laku, bukan dengan ayat. Kecuali orang kafir Quraisy emang udah bahasa Arab, ayat sampai. Ini ngomong Indonesia aja nggak lancar kita sampein ayat, betul? Ya nggak bisa. Fi'liyah, tingkah laku, Malaysia, akhi. Nggak ada masalah. Antum muamalah sama orang kafir. Yang penting jenis barang yang dimuamalahkan apa dan sistemnya bagaimana. Kalau barangnya halal, sistemnya tidak konvensional, malis. Boleh-boleh saja, nggak ada permasalahan. Masya Allah, di Quran ada semua. Baca Quran, kebet itu Quran. Tapi ingat, ini hudan lil muttaqin. Quran ini petunjuk buat orang yang bertakwa. Ini kalau kita mau sampaikan ayat, lihat siapa yang kita sampaikan. Orang yang sudah bertakwa belum? Karena orang yang bertakwa juga kadang belum sampai ilmu kepada mereka. Seperti riwayat hadis yang gak sampai kepada para ulama. Sampai hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i apa? Idza sahal hadis fahuwa madhabi. Karena dia juga tahu tidak semua hadis sampai kepada dia. Tapi kalau nanti ada hadis yang sahih dan memang bertentangan dengan pendapatku, buang pendapatku, ambil hadis yang sahih. Itu cerdas Imam Syafi'i. Orang diajarkan berilmu. Quran, pengen dicintai sama Allah, tanam benih cinta. Bagaimana? Baca petunjuk yang Allah turunkan. Ini mobil Mercy, buku petunjuknya Mercy. Ini motor Yamaha, buku petunjuknya Yamaha. Jangan sampai Yamaha yang dibaca Honda salah masang
Busi urusannya. Nggak bisa, semua ada tuntunan. Anda manusia yang dibaca Quran, bukan sosial media. Illa kecuali sosial media ada Quran di dalamnya, baca. Kalau nggak ada ngapain? Apa yang menunjuki Anda dalam sosial media? Tidak ada, yang ada cuma gosip tanpa sortiran. Sudah bilang, aduh nih handphone Masya Allah. Betul-betul biang kerok nih handphone sekarang ini. Kita buang berebut, ya Allah. Kita nggak buang pusing, Masya Allah. Sampai susah ngapus di pojokan bacaan online, Pin, bener-bener Pin. Kita lagi pengen baru online, dua telepon masuk, kita nggak angkat, antum online kenapa nggak diangkat? Tat? Emang lu doang urusannya. Aduh, laganya sih ngumpulin hadis, ngumpulin ayat di handphone. Ya biar simple tat, dunia di tangan sekarang. Waduh, jadi nggak repot bawa Quran, tinggal ke bed doang, Ustaz, kagak bakal husuk. Baru buka Quran sih ngaji tat. Unyu, tidit, bener. Mak di mana mak? Gue di sono ini. Lu gini, ya gue di sono. Kapan bacanya kita kalau begitu? Makanya ulama tetap cetak Quran di Madinah tuh. Suruh bedain antara handphone dengan Quran. Tapi kalau sekedar ada untuk hafalan sih gak apa-apa juga ya. Cuma jangan mengandalkan ini. Yuk baca Quran, yuk hayati. Betapa banyak amsal-amsal contoh untuk manusia. Hidup ini cuma pergantian. Cerita hidup hampir mirip. Wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Anda yang terzolimi sama orang tua, dulu pernah ada yang pegel sama orang tua, Ibrahim sama orang tuanya. Anda yang pegel sama anak, udah gak usah khawatir. Adam kurang pegel apa sama anaknya? Pada berantem, pada bunuh-bunuhan. Nabi Nuh kurang pinter apa dalam dakwah? Sabarnya 900 tahun berdakwah, tetap gagal sama anaknya. Lihat. Anda yang pegel sama suami, ya ke atas ya suami. Lihat Asia sama Fir'aun. Anda yang pegel sama bini, suruh lihat tuh ada cerita tentang Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Lut, lihat. Hampir mirip, cuma beda zaman aja. Hampir mirip, hudan, petunjuk. Bukan berarti Anda nggak bisa memutuskan di luar Quran, ya silakan saja. Tapi kalau Quran jadi rujukan, itu kan itu membuat cintanya Allah datang. Kenapa? Sesuai Anda dengan fitrah Anda. Anda manusia yang terbimbing dengan Quran. Benih cinta timbul dengan mendalami menghayati Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, suruh mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Tadi sudah saya sampaikan di awal, karena Allah sendiri yang mengatakan, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah seorang hamba menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Allah yang bilang langsung, hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Bro, ternyata kalau kita merutinkan yang sunnah, jangan merasakan, karena dulu sempat ramai di negeri kita ini kalau pakai bahasa sunnah, itu kan dikerjakan dapat pahala, enggak juga enggak dosa. Begitu bahasanya. Fitnah dari zaman Belanda itu. Padahal enggak selamanya sunnah seperti itu. Kadang sunnah yang sifatnya amr wajib. Ada sunnah yang sifatnya wajib, yang Nabi kerjakan yang sifatnya perintah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu sunnah. Tapi beliau mengatakan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Wajib, mencontoh Rasul. Kenapa wajib? Li'annahu la yantiku anil hawa in huwa ila wahyu. Karena enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Ada sunnah yang wajib. Lakukan yang sunnah. Ayo dong perbanyak. Apalagi berkaitan dengan ibadah. Ada contohnya, lakukan. Nabi mengerjakan yang wajib. Pun menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kenapa? Allah yang mengatakan hatta uhibbahu tadi. Sampai aku jatuh cinta. Karena kalau aku sudah jatuh cinta, diuntungkan apa? Lo kuntu ahbabtu. Kalau aku sudah jatuh cinta. Idza sa'alani la'udnahu. Apa yang dia minta pasti ku beri. Wa idza sta'adani la'udannahu. Kalaupun dia minta perlindungan kan kulindungi, kata Allah. Anda gak usah minta perlindungan. Ibadah sunnah Anda itu melindungi diri Anda, insya Allah. Nih kita mau jalan nih, kita nggak safar. Ada kajian nih di Jakarta Convention Center nih. Nggak ada salahnya lah sholat duha dulu lah. Ya,
Udah duha 2 rakaat karena ada hadis yang mengatakan badan ini punya 360 persendian. Harus disedekahi tiap hari. Kayaknya Romana kita nggak bakal sanggup 360 kali sedekah lah. Cukup 2 rakaat duha. Nanti boleh nih ya di sela-sela waktu kita ini sholat duha 2 rakaat. Sholat sunnah itu Nabi ajarkan di atas kendaraan. Artinya boleh duduk. Bukan Nabi nggak sanggup diri, kan contoh. Makanya kalau kita memang naik mobil di belakang ya kita bisa sholat sunnah 2 rakaat. Boleh nggak bingung cari tempat. Musolahnya mana tat? Nabi di atas kendaraan sholat, yang penting kiblatnya betul. Nggak apa-apa di atas mobil. Jangan kalau di ojek online motor jangan nabrak. Atau lagi duduk atau gimana. Pokoknya ini yang sunnah ini jangan diremehkan. Biasakan kalau jual beli ada kembalian sedikit, udahlah, udah. Kembalinya kurang 500 gimana? Udah nggak apa-apa. Kurang 1000 udah nggak apa-apa. Ya orang tuh ya Allah jazakallah khair, terima kasih banyak. Ya alhamdulillah. Jangan jadi orang yang bahil. Ini kembalian kurang 1000. Cari gue tungguin ini. Nah. Wah ini sih medit bener-bener. Ya, biar orang senang sekali-kali ya. Suruh betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah. Nuntut ilmu wajib, merutinkannya sunnah. Datang. Jangan bingung. Ini kadang-kadang ada sesuatu yang baru dalam teknik dakwah dibingungin di sosial media. Saya ketawa geli dari kemarin kalau baca tuh di Instagram di mana. Masya Allah. Kajian bayar, kajian ini, kajian itu. Udah sih kalau nggak mau diem gitu loh. Lu nonton mahal kagak kepo betul ya. Maksiat bayar nggak rame. Ini ibadah yang dialokasikan buat kemaslahatan umat masih dikasakusukin. Mau surga gratis. Yang begini sliding malaikat nih betul. Nggak ada penghuni surga yang bahil, nggak ada. Ya kalaupun nggak mau juga nggak apa-apa kan ini live di rumah aja nonton gitu kan. Buat yang mampu. Maka tadi saya bilang sama teman-teman panitia kegiatan ini, satu waktu kita akan bikin di tempat yang masyarakat manapun bisa datang. Ayo kita bikin. Asal sanggup untuk memanage. Karena tentu nggak akan agak susah karena membludaknya manusia kan. Bas halas lah. Intinya sih kita betul-betul memang menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kalau nuntut ilmu itu wajib, merutinkannya ya sunnah, ya nggak apa-apa. Sering datang ke majelis ilmu ini keuntungannya bukan cuma ilmu yang didapat. Ini kan tempat apa namanya penyubur iman. Yang tiap hari itu Allah punya malaikat yang selalu berjalan di muka bumi mencari tempat majelis ilmu. Kalau bertemu saling memanggil di antara mereka, saling menutupi dengan sayap mereka sampai ke langit. Selesai penuntutan ilmu tersebut mereka balik ke langit. Ketemu sama Allah, Allah tanya sama malaikat, dari mana kalian? Dari tempat menuntut ilmu di dunia. Kenapa? Ya karena mereka menuntut ilmu, aku lindungi mereka. Apa yang mereka harapkan? Mereka mengharapkan surgamu. Mereka belum lihat surga. Bagaimana kalau mereka sudah melihat surga? Mereka minta ampun, minta rahmatmu ya Allah. Dari apa? Dari neraka. Kenapa mereka minta neraka sementara mereka belum pernah melihat neraka? Mereka takut kepadamu ya Allah. Manusia-manusia mulia. Sunnah mendatangkan kemuliaan. Hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Hikmah di balik itu banyak sekali. Yang ketiga, kalau pengen punya benih cinta dalam diri, yang kita bisa menimbulkannya dalam agama yang indah ini, Islam. Tolong gemar dan senantiasa berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Susah ingat Allah, senang ingat Allah. Menjadi orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring dia ingat Allah. Dan dia selalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidak kau ciptakan semua sia-sia. Berdiri dia katakan begitu, duduk berbaring, dia berkata dengan perkataan yang sama. Baik diterjemahkan muda berdiri, tua dia duduk, sakit dia berbaring, dia orang yang sama, dia orang yang apa adanya. Maka saya suka bilang sama teman-teman, aladhifi bro, apa adanya. Islam ini enggak merubah, Islam cuma mewarnai. Jangan diidentikan Islam dengan seragam.
Dulu sempat banyak orang beranggapan kalau sudah hijrah seragamnya harus sama, bajunya harus mirip. Enggak. Saya sering bilang, Pak polisi ikut belajar Fadol Pak. Pak hakim, Pak dokter silakan. Tapi tolong nanti selesai belajar Pak polisi ngatur jalanan jangan pakai gamis. Betul. Prit. Ngapa Pak? Pulang kajian. Nggak bisa begitu. Tetap baju polisi cuma tidak isbal, tidak membentuk tubuh. Pak dokter juga sama. Jangan pulang kajian terus pakai sarung, pakai blazer. Jangan. Tetap jadi Pak dokter, Pak hakim, semua juga sama. Cuma terwarnai. Karena ada hukum yang sudah sampai. Siapapun kalian, kalau azan berkumandang, hayyalan sholat. Nyok kita sholat, tutup. Ini kayak sekarang. Nggak ada aktivitas jual beli. Belajar dulu. Ada yang lebih penting ilmu. Bukan cuma untung rugi dalam bisnis, bukan. Dengan sendirinya. Saya mengiler kalau lihat di negeri Arab itu. Orang sepenting apapun dagang, kalau azan tutup toko. Yuk kita kembangkan di negeri kita. Bisa insya Allah. Udah berjalan Tat, alhamdulillah Tat. Oh berarti sama dong, sama Tat. Di Arab kalau kita mau borong aja, azan lah, ba'dal azan, ba'dal sholah. Mana mau beli banyak lah halas ba'da sholah. Mau borong entar tutup. Sini juga sama Tat. Mau belanja entar habis sholat. Mau borong ayo dah buka lagi dia. Kurang lama di Arab berarti dia. Habis itu takut dia gak datang lagi. Takut gak datang. Yang nyiptain dia manggil ente no. Yang nyiptain rezeki manggil. Harusnya tutup. Allah dulu. Karena Allah lebih utama. Man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a samlahu wa atatu dunya wa hiya raghimah. Kan kata Nabi begitu. Orang kalau sudah orientasinya akhirat, ya akhirat lebih utama, demi Allah, Allah bakal letakkan kaya dalam hatinya. Letakkan kaya dalam hatinya. Allah kumpulkan semua kesulitan jadi kecil di mata dia. Dan Allah datangkan dunia kepada dia menunduk. Ini orang kaya di kota, rumahnya bererot. Masya Allah. Pintunya gede, kalau masuk ke rumah dia orangnya kecil-kecil. Kaya udah kaya, garasi aja kita miring jalannya. Banyak mobil maksudnya. Kalau lagi collab datang ke gurunya di pojokan kampung yang rumahnya gubuk. Ustaz tolong doain saya dah biar berhasil nih urusan saya nih. Kata si guru, apaan kayaan lu ternyata. Ini si Ustaz dari dulu begitu aja kondisinya cuma qanaah. Kayak hikayat tentang Ali bin Abi Thalib yang berebut selimut sama bininya Fatimah. Berebut bantal sama Fatimah. Ya jadi kalau Ali pakai selimut, Fatimah gak kebagian. Fatimah tarik selimut, Ali gak kebagian. Bukan mesra, emang kecil selimutnya. Bantal begitu, kalau Ali pakai, Fatimah sampai susah. Fatimah tarik, Ali gak kebagian. Bukan bantal cinta, emang atuh kecil lah gitu bantal. Tidur nyelipin batu di perut dalam kondisi lapar tuh menantu Rasul loh, keluarga Rasul. Dalam kondisi seperti itu ada orang ngetok pintunya nanya, ya Abul Husain, akhbirni anid du'a li ziyadatil mal. Kabarkan kepadaku tentang doa bagaimana menambah harta. Kebayang gak kalau kita jadi Ali itu? Hidup susah, tidur susah, ganjal perut, kelaparan. Ya udah serba susah dah. Lagi susah, ada pada sama bini kita susah, hidup makan susah. Ada yang datang minta doa biar kaya. Masya Allah. Kalau saya mau jadi Ali saya sambit pakai batu, benar-benar orang kelewatan loh ya, bantu kagak. Untung saya bukan Ali betul. Tapi Ali ngasih kabar, kata Ali, Nabi ajarkan kepadaku untuk membaca ikfini bihalalika an haramika wa agni fadlik amman siwak. Itu doa mengakumulasi harta tuh. Ali yang ngajarin Rasul sampaikan kepada beliau. Ikfini bihalalika an haramika wa agni fadlik amman siwak. Doa biar jadi orang kaya. Ini habis kajian banyak yang nanya, tadi apa tak? Udah lupa.
nggak ada pengulangan udah ya. Masya Allah, Ali qanaah. Karena target dia bukan dunia, tapi tetap ketika Ali wafat dimandikan mayit Ali, orang baru tahu selama ini yang memberikan makan fakir miskin itu Ali. Kenapa? Ada bekas tambang di lehernya. Ali bersedekah, orang nggak ada yang tahu. Makanya kalau sudah bicara yang sunnah, cukup Allah yang tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu. Sunnah itu makin disembunyikan makin baik. Masya Allah. Lihat cara Islam menawarkan kebaikan. Kita disuruh betul-betul berzikir kepada Allah dalam semua hal. Supaya kalau udah ingat Allah itu senang, kita ingat Allah jadi bersyukur. Susah kita ingat Allah jadi bersabar. Namanya isti'anah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau susah ya sabar ya sholat. Kalau senang ya bersyukur. La in syakartum la zidannakum. Suruh ingat Allah. Nanti Allah akan cinta sama dia. Kalau Allah sudah cinta, benih cinta akan timbul dengan sendirinya. Diuji senang gak sombong. Diuji susah gak komplain. Ini orang nih Masya Allah. Ya. Makanya ntar judul kajian kita siang ntar tuh ingat aku, ku ingat kamu. Gitu loh. Ingat aku, ku ingat kamu. Kita nanti di Kelapa Gading Insya Allah. Ya. Supaya apa? Supaya terbiasa. Kalau pengen diingat sama Allah, ya ingat Allah. Kau mendekat dengan Allah selangkah, ya Allah itu betul-betul lebih dekat lagi sama kamu. Kamu berjalan, Allah berlari, lebih dekat lagi. Tidak ada yang namanya Allah kalah dengan makhluk, Allah segala-galanya. Yang keempat, yakni kalau memang benih cinta pengen kau miliki dalam agamamu, dalam dirimu, ya hendaklah mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah terhadap sesuatu yang dicintai olehmu. Jadi dahulukan yang Allah cintai, bukan yang kamu cintai. Kamu cinta dengan harta yang kamu punya, mobil, motor, pakaian atau apa. Tapi ada yang lebih penting lagi, berhak untuk memiliki itu. Dahulukan dia. Kenapa? Karena Allah cinta dengan orang tersebut. Ya, saya sih suka dengan ini Ustaz, cuman ada yang lebih berhak dan Allah cinta sama dia. Biarlah dia dahulukan dia. Boleh. Suami didik istri. Kalau lagi musim buah-buahan kayak begini nih, musim panas buah manis-manis nih. Ya jeruk, ya anggur, ya mangga. Mangga lagi pakai stiker semua nih. Betul. Beli bagusan dikit ada rezeki, jangan eman-eman. Jangan nunggu kisut dulu baru dibayarin. Ya, masih sempurna beli. Pilih-pilih dari rumah sekali-kali milih yang gede, yang sedang, yang kecil. Mau dagang bang? Enggak. Yang gede kasih emak noh. Kita mana udah, orang tua lebih utama. Masya Allah. Didik tuh. Biar dia tahu bahwa ada yang lebih wajib dikasih. Ini juga yang lain bagi saudara nih, bagi ipar, bagi semuanya nih. Biar kebagian semua. Nah kita kan senang juga sama yang begini. Lantana lal birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini bahasa Allah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan yang paling kamu suka. Belajar ngasih yang kamu suka. Berat sih. Kayak kita bagi-bagi korma kemarin dulu Ramadan. Kan macam-macam tuh korma. Kita cobain atu-atu. Ini enak nih. Nah, ini enggak nih. Ini enggak kasih orang nih. Tuh yang enak. Orang bahil kan begitu tuh. Punyamu kalau nyobain enak, nah ini enak nih. Ini orang kasih yang begini nih, begitu. Ini nggak enak, jangan, takut orang kecewa. Begitu kan harusnya. Kita mah enggak. Ini sepet nih bagi-bagi dah. Yang sepet bagi tamu jadi biar jarang ngomong katanya. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini Allah yang bilang. Kamu gak akan pernah dapat kebaikan sebelum menginfakkan yang paling baik. Albirru itu kan surga. Kebaikan yang jadi penyebab surga. Bagaimana mau dapat surga kalau kamu seperti itu? Coba mulai berbagi. Atau beli lebihan, kamu juga makan, mereka juga makan. Gitu loh. Jangan diterjemahkan letter luck juga. Kita lagi pakai baju bagus. Orang bilang bagus tuh baju, Anda demen main muka pakai.
Pulang dikerokin, ngapa baju diambil, bukan begitu. Tapi kalau memang kita nyaman kasih orang juga boleh. Dan itu Masya Allah menjadi sebuah kebaikan buat kita. Harus dan gak jadi miskin. Coba sih berilmu tentang Islam. Allah yang mengatakan, ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Unfik alaik. Infakkan Allah infakkan kamu. Tidak akan pernah miskin karena sedekah. Berbagi, enggak jadi susah. Ayo dong gemar berbagi. Kita pertontonkan sama dunia bahwa Islam ini agama yang betul-betul asik. Enggak ada kemiskinan dalam agama. Lawang sifat berbagi selalu ada kok. Mana qasad sadaqatum min malin. Dan tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Apalagi yang dikasih orang tua, saudara kita, sama-sama orang Islam. Ayo. Ini yang dagang-dagang nih, tester. Masya Allah. Habis ini pada nanya, ada tester gak? Kapan untungnya kita kalau Tapi memang harus, event ini kan cuma 3 hari ya, bukan cuma ngambil keuntungan, mengenalkan produk halal di negeri kita. Mudah-mudahan besok orang tahu yang halal tuh banyak. Bukan cuma mengambil keuntungan, bukan. Saatnya kita untuk berbagi karena kita nggak pasang iklan di mana-mana kan, dengan event ini kita akan terekspos, harus ya berikan yang terbaik insya Allah. Tapi kemudian yang kelima yakni sisihkan waktu untuk menelaah nama-nama Allah. Udah terlalu lama kita ibadah kepada Tuhan yang kita tidak kenal. Akhirnya yang terjadi adalah penolakan syariat walaupun kita sudah sampai syariat. Kenapa? Karena kita belajar, kita nggak kenal kepada siapa kita belajar. Ya kayak orang sholat tadi, tapi nggak hafal nama Allah. Orang haji ke rumah Allah, menyaut lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Kan itu kan menjawab panggilan. Kudatangi panggilanmu, kudatangi. Labbaik la syarika laka labbaik. Kudatangi panggilanmu tanpa ada kesyirikan. Kan nyaut dipanggil. Yang manggil ente siapa? Allah. Kenal gak? Belum. Ya, mana mungkin Allah manggil ente kenal aja belum. Bahaya. Setiap ada acara haji, umroh, manasik, beri wejangan kepada kami. Saya sih ngasih wejangan simpel aja. Apalin nama Allah. Ente mau ke rumah Allah yang ente gak kenal. Ini gimana ngebuang dana lumayan juta-jutaan ke rumah yang kita gak kenal. Akhirnya kita cuma merasa diijabah padahal belum diijabah. Sifat manusia. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Akhirnya kita yang menganggap diterima atau enggak. Kayaknya kalau lagi diijabah kayaknya Allah CS deh mana tuh. Tapi kalau lagi enggak diijabah kayaknya Rabbi ahanan, Allah benci banget sama aneh. Dia sendiri yang mengira-ngira. Dia lupa Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Enggak ada yang namanya doa enggak dijawab. Allah jawab. Yustajabu lil abdi. Asal yang berdoa hamba. Bukan musyrik, bukan munafik. Dia lupa. Dia enggak kenal Allah. Korban tiap tahun, tapi jadi korban juga tiap tahun. Sedekah tiap saat, tapi dia pun dirugikan oleh keadaan. Lihat. Ini orang beribadah bukan tidak. Dia nuntut ilmu, punya title, lihat. Ribut antar mereka, lihat. Enggak tegur sapa cuma karena khilaf. Suruh toleransi sama yang beda agama. Sama yang satu agama cuma khilaf pun berbenturan. Ajib gak? Ajib. Enggak ada cinta di hati mereka. Kenapa? Karena merubah fungsi. Kayak anak ibu-ibu masukin anak ke pesantren pasca SD. Ya Allah, dalam ilmu pendidikan dikatakan kesalahan ini. Yang madrasah itu ibu bukan ustadz. Hadisnya al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah. Ini pasca anak-anak biar ibu yang didik. Di luar masa anak-anak biar gurunya yang didik. Ini anak mesti butuh rangkulan ketika pasca SD. Ajarkan cinta dan mencintai. Ini tidak, pengen matang karbitan, pengen punya anak penghafal Quran dari SD udah masuk pesantren.
Jadi penghafal Quran, jadi ustadz, ribut antar ustadz. Kenapa? Jiwa kanak-kanaknya nggak hilang. Dan ini yang terjadi sekarang, tanya yang lulusan-lulusan dari SD, coba tanya. Kenapa? Karena nggak belajar sama orang tuanya. Dia lupa al-ummu madrasah. Dia orang yang nggak belajar. Dia nggak telaah. Ini kan bahaya ya. Nah, dengan kita mengenal Allah, kita akan tahu nanti ada syariat di mana manusia terpimpin dengan waktu dan cara. Dan kita memang makhluk yang butuh contoh. Cukuplah Rasul sebagai contoh. Nabi kita nggak ketemu bagaimana mencontohnya, para sahabat pun nggak ketemu, para tabiin pun nggak kita ketemu. Kita punya ulama, al ulama warasatul anbiya. Jangan jauh dari ulama. Saran saya sih, kalau bisa nih Pak, teman-teman yang developer pembangun rumah, jangan cuma nawarin kapling doang. No, sekali-kali lihat ke Mekah, Madinah, no, lagi banyak kapling di sana. Respect saya sama mereka. Itu balihonya di tempat-tempat tanah yang lagi dijual, tulisan hadis al-jar gobladar. Lihat tetangga sebelum beli kapling, beli rumah. Akan dibangun perumahan di sini. Di sini ada ulama Syekh Fulan bin Fulan, ada qori Syekh Fulan bin Fulan, dan masjid. Yang ditawarkan tuh ilmu. Mereka berebut tinggal di situ, kenapa? Ada masjid yang bagus, ada ulamanya. Begitu. Bukan ditawarkan cepat beli, ada mall. Gitu. Musolanya kecil di pojokan B3 dekat panggilan. Ya, karena kan kita tinggal di situ, taruh kita bisa beli komplek mahal, emang berapa lama kita di kompleks itu? Apalagi kalau sumuran-sumuran kita paling 3 kali pemilu lagi, betul? Dan gak lama. Bagaimana mau berkah? Tentu harus ada keberkahan penyebabnya. Iya. Masya Allah. Suruh telaah. Suruh kenali Allah dengan benar. Saksikan sifat-sifatnya. Mengetahui dan terus sibuk di dalam taman-taman pengetahuan tentang nama-nama Allah. Kalau memang pengen ada benih cinta, ya kenali dulu siapa menumbuhkan cinta tersebut, Allah. Apa kata Rasul? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Dalam bab mahabbah, dalam kitab Madarijus Salihin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Riwayat Muslim. Ada 3 hal yang bisa menimbulkan manisnya iman, manisnya Islam, timbul cinta karena ini. Yang pertama, ayuhibbal mar'u la yuhibbu, ayakunallahu wa rasul ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Yang pertama adalah hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang yang lainnya. Karena ana inna zanni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku cinta, aku lebih cinta. Hambaku marah, aku lebih marah, kata Allah. Ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua begitu efeknya. Cinta sama orang karena Allah, benci juga sama. Yang ketiga, ayakra yauda fil kufur bada'id anqadahullah kama yakra ayyudan waju finnar. Belajar benci dengan masa lalu, cinta dengan yang baik yang akan datang. Iya, ketiga tersebut kalau dipahami dengan benar akan mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Yang keenam, yakni gemar menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah berikan, baik besar maupun kecil. Karena ada ayat yang mengatakan, wa bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah sebut. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis, nikmat Allah sebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa mesti disebut? Karena dengan menyebut nama Allah, nikmat Allah, makin kecil kau di hadapan Allah. Perhatiin gak rumah-rumah orang dulu suka ada kaligrafi tulisannya hadza min fadli rabbi. Ya. Hadza min fadli rabbi. Orang-orang tua kita punya tulisan kayak gitu tuh. Kata-kata Sulaiman, ini semua keutamaan Allah. Dia sering sebut nikmat, ya Allah, saya bisa apa sih, Ustaz? Sekolah juga enggak lanjut. Cuma sama Allah digampangin, punya tanah selebar jagat, sawah di mana-mana, hidup sehat, enggak punya utang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Anak saya besar bukan di rumah mewah, Ustaz. Makan juga lihat, itu nasi sampai ke Jabal Uhud. Kalau makan pagi sarapan anak, asal bawa ikan gesek amis-amis sedikit pada makan. Sama bawang goreng dikeremekin kerupuk dah. Ini ke Romana kalau kita bawa ke laboratorium dicek isinya asam urat semua nih. Tapi anak saya nggak ada yang asam urat.
Dari zaman dulu nasi nggak pernah punya masalah sama orang Indonesia, betul? Tahun 2000 kemarin nasi dimusuhin, Masya Allah. Untung nasi nggak ngomong, kalau ngomong dia ngomong, untuk gue salah apa sih? Itulah. Sudirman makan nasi jadi pahlawan, noh. Banyak ulama pada makan nasi. Cuma kan ente yang salah berlebihan makan nasi, itu masalahnya. Ya, Allah nggak suka sama yang lebih-lebih. Nggak ada yang halal itu merusak, asal jangan lebih. Ini kan kita masuk era milenial, era-era lebay, betul? Semua pengen lebay. Akhirnya rusak udah semua. Tapi hikmahnya banyak sekali di balik itu semua kita tahu. Jadi kita mencari ternyata nggak cuma itu yang kita makan ya, ternyata gini. Iya, bas khalas. Intinya betul-betul dia saksikan semua nikmat-nikmat yang Allah kasih. Nabi ditanya tentang obat, beliau mengatakan habatus sauda. Kenapa? Yang paling gampang ditemuin di Arab habatus sauda. Kita beli madu hadiahnya habatus sauda. Ya, antum kalau di Arab beli madu hadiahnya apa? Habatus sauda. Itu obat semua penyakit kecuali maut. Kenapa? Karena Allah berikan kemudahan. Kita baru tahu daun kelor, betul. Di Turki, di Eropa daun yang paling mahal daun kelor. Di kita res-resan tanah tiap hari dibakarin, betul. Paling gampang nanemnya, ya Allah ya Karim, dipotek tancap numbuh. Repot ke apotik, daun kelor. Kata yang punya apotik, ya urusan kagak laku dah sini kelor. Enggak, ini cepat bocoran saja, ini nikmat Allah kasih mudah. Allah kasih mudah. Yang berlimpah ruah di Arab apa? Air zam-zam jadi obat. 5 syuribalahu. Tergantung niat ya, betul. Di negeri kita nggak ada air zam-zam tapi kan banyak air, betul. Ya sudah, jangan dibikin bingung. Air kita, air anak bangsa, minum air tanah kita sendiri. Jangan air yang nggak jelas, itu obat. Allah telah berikan banyak kemudahan di negeri kita, banyak kemudahan. Kita gak bermuhasabah diri. Karena apa? Zaman membuat kita jadi bangsa yang gemar belanja, gak senang menjual. Lama-lama tekor. Lama-lama tekor. Lawang semuanya beli. Aneh, ada anak sekarang biasa belanja di sebuah rumah makan. Taunya beli aja, cash maupun online. Satu waktu rumah makannya tutup, nangis pulang. Mama tutup, ma. Kita gak makan, ma. Gitu. Masak betul. Karena gemernya belanja, giliran tutup rumah makan nangis. Dulu mah orang kalau nggak ada rumah makan nggak ngaruh, lawang semua serba bikin. Anak sekarang bikin bingung, panik. Sampai belanja pakai uang cash bingung, kemarin mati lampu, betul, panik semua. Ya Allah, mati lampu gimana ya Allah, gitu loh. Ini kita diajar bodoh dengan event seperti ini, terbukalah. Oh iya, kita ini bangsa yang kaya, bangsa yang harus jadi bangsa yang cerdas. Jangan sampai kayak ayam mati di lumbung, ayo dong bangkit. Duit jangan dipegangin aja, alokasikan ke tanah, ke emas, emas dipotek sebelah laku, duit dirobek gak laku, dua-duanya, betul. Ayo dong yang cerdas sedikit. Jangan sampai diambil sama bangsa lain yang ngiler ngelihat semuanya ada di negeri kita. Ayo kita bisa bangkit. Udah saatnya kita sing-singkan hilaf di antara kita. Belajar. Saling menolong di antara kita. Yuk dukung program yang bagus ini. Masya Allah. Yang ketujuh. Untuk menumbuhkan benih cinta. Dan ini sangat menakjubkan. Yakni tunduknya hati di hadapan Allah. Biasakan hati ini tunduk di hadapan Allah. Jadi belajar menerima takdir. Surat Al-Ahzab itu ayat 35 yang mengatakan wa makana, ayat 36 wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarat min amrihim. Jangan banyak komplain sama syariat. Kalau Anda belum mampu istighfar, jangan kesel gara-gara teknik penyampaian orang yang tidak bagus, ngomong masalah bid'ah, ngomong masalah isbal, janggut, Anda mencibir syariat, jangan. Ngomong poligami, rame, ketawa, geli. Kalau belum mampu istighfar, itu semua syariat. Yang belum bisa pasang jenggot, istighfar, minta sama Allah digampangin pasang. Kecuali memang yang susah numbuh, lain cerita dah. Yang memang belum mampu untuk tidak isbal, ya istighfar. Karena biar bagaimana setiap yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak.
Berkaitan dengan bid'ah kan Nabi yang ngomong, kullu bid'ah dolalah. Kita cuma menyampaikan setiap bid'ah itu sesat. Tolong ini Rasul yang ngomong. Bukan manusia biasa. Bukan. Rasul yang ngomong. Kalau Rasul yang ngomong sami'na. Kecuali yang ngomong Udin Portal. Lain cerita gitu loh. Dia mau ngomong jangan didengerin deh orang. Kerjaan nongkrong di portal betul lah. Kagak belajar. Ini Nabi yang ngomong. Syariat juga sama begitu dalam semua hal. Pegang tuh surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan syariat kecuali mengatakan sami'na, Anda belum mampu istighfar. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, hamba belum mampu ya Allah. Sahmurona mudahkan urusan kami ini ya Allah. Minta sama Allah. Rugi kalau hidup ini menentang syariat, rugi. Sementara waktu ini berbatas. Umur kita lagi. Masih mau menentang syariat, emang bekal apa sudah kita punya ngadap Allah nanti. Tinggal lakukan. I'malu. Fa'isayasirullah. Allah akan mudahkan urusan kita insya Allah. Dan yang terakhir yakni kalau pengen menimbulkan benih cinta dalam agama kita, dalam diri kita ini, ya, tolong biasakan berkhalwat dengan Allah. Khalwat itu bercumbu dengan Allah. Ya. Jangan ngayal bercumbu sama pasangan mulu, bercumbu sama Allah dihayalin. Ya, Allah tawarkan dengan bahasa yang baik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafital lak. Dari sebagian malam bangun. Bertahajudlah. Manfaat untuk kamu kata Allah. Anda dalam keadaan safar. Tidak tahajud. Tapi kan Nabi witir setiap safar betul. Witir itu kan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9 bisa banyak. Orang kalau sudah senang bercumbu sama Allah susah. Ibnu Qayyim menanti Ibnu Taimiyah yang berzikir dari subuh. Setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Enggak berani dia senggol gurunya. Selesai kemudian sholat syuruk dan dia menghadap kepada murid sambil berkata, inilah sarapan pagiku. Masya Allah. Zikir khalwat dengan Allah itu nikmat. Nikmat. Nanti kita akan bahas siang ini ya Masya Allah tentang manfaat-manfaat zikir nih. Masya Allah ya. Insya Allah. Ya supaya mereka tahu bahwa nikmat memang berkhalwat sama Allah itu enak. Bercumbu sama Allah tuh enak. Sambil beristighfar dengan jari-jari kita ingat ya Allah. Tangan yang sempurna yang kau ciptakan ini ya Allah. Telah banyak berbuat maksiat ya Allah. Betapa rahmannya engkau ya Allah. Setiap hamba cuci, tiap tetes itu merontokkan dosa ya Allah. Jari-jari ruas ini kuhitung ya Allah. Yang tadi aku pakai untuk bermaksiat ya Allah. Hatinya berkata. Mata melihat, telinga mendengar yang baik-baik. Dia ingat Allah sehingga gampang untuk terpincut hatinya dan dia berkhalwat dan dia selalu berkhalwat. Wa nasunniyam. Ketika semua orang tidur dia bangun malam. Dia tahu Allah mengatakan Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Allah turun dia tahu. Allah iklankan. Tuhan kita mengiklankan dirinya. Aku turun sepertiga malam ke langit dunia. Kau pilih peluk guling, kau pilih pasanganmu, kau tak pilih Allah. Sementara umurmu berapa tahun lagi ke depan. Yang bisa memudahkan kamu ketika sakaratul maut. Yang bakal membuat kamu mulai dalam kuburmu. Yang bakal dimudahkan kamu di hari berbangkit, di padang mahsyar, di yaumul hisab nanti Allah. Di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Yang minta sesuatu kan kuberi, yang minta perlindungan kan kulindungi. Kita cuekin tiap malam. Allahu Akbar. Cuma gara-gara dunia. Mata'ul gurur. Kenikmatan yang menipu. Ya Allah. 8 ini menjadi penyebab timbulnya benih cinta. Adapun kenikmatan mengingat Allah. Bahasannya siang nanti insya Allah. Semoga manfaat. Wallahu musta'an. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair atas penyampaian telah Allah mudahkan. Insya Allah dan kita mohon kepada Allah semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ini saatnya bagi kita untuk bisa bersoal jawab. Silahkan bagi yang akhwat jika ada pertanyaan tertulis atau yang ikhwan juga boleh langsung.
Mohon izin, ada pertanyaan langsung dari Ikhwan terlebih dahulu? Ada? Baik, sebentar. Fadal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kan Ustaz jelaskan dari Ibnu Qayyim tentang saya menumbuhkan benih cinta itu ada 4 Ustaz ya. Ya. Ilmu, yakin, ikhlas sama jujur. Ya. Di sini saya ingin tanyakan kadang dari kita itu suka kajian juga tapi ada unsur-unsur kayak nggak ikhlas Ustaz, kayak ada unsur ria cuma pengen dilihat teman. Itu gimana cara menepis hal tersebut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Intinya apa nih benar-benar? Agar tidak ria Ustaz. Oke. Akhi fillah. Orang bisa ria itu karena dia tidak kenal Allah dengan benar. Iya, sementara ada ayat yang mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan seterusnya. Itu mencakup semua kehidupannya. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku lillah, hanya untuk Allah. Harusnya dia tahu tidak ada satupun aktivitas dia di atas dunia ini kecuali hanya untuk Allah. Nah memang ria itu timbul karena kita nggak kenal Allah tadi. Makanya saya tekankan sekali secara umum karena waktu nggak mungkin secara detail, butuh daurah kalau itu ya. Orang yang sholat bisa nggak berbekas karena dia sholat kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Orang bersedekah sampai orang haji kemarin. Pulang haji tetap berbuat bid'ah, berbuat maksiat karena dia nggak tahu Tuhan yang dia datangi. Ini kasus jangan main-main. Makanya kita bahas sekarang judulnya apa? Benih cinta dalam Islam. Ya, jangan cuma status Islam. Kalau cuma status mah gampang bener. Bikin KTP pakai status beres. Tapi kalau kita nggak sholat, kata Nabi apa? Al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufur tarkus sholat kan. Yang membedakan kita sama orang kafir, musyrik itu sholat. Jadi kalau nggak sholat ya ancamannya kafir. Bukan main-main. Makanya intinya sih kalau antum pengen nggak ria, ya bukan cuma sekedar menghindari supaya nggak ria di awal, penting itu. Tapi lebih penting lagi untuk mengenal Allah yang antum ibadahi. Entah dengan sendirinya deh. Jadi kalau ketika ria sudah mulai timbul istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kita pengen ustadz ceramah, dipuji sama orang, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, Anda datang kemari bukan pengen untuk itu ya Allah. Anda pengen punya jariah. Kalau Anda meninggal nanti, antum berbuat yang baik, ada kebaikan antum buat Anda. Intinya itu. Sehingga ketika kita astagfirullah, astagfirullah. Gak ada pengkhususan, gak ada. Harus gini-gini. Ya. Maka saya suka bilang sama panitia, Ustadz di ini tempatnya, sudah. Biar di sini. Sudah. Takut jadi riaknya nanti. Keras. Boleh antum seperti itu. Itu baik kok ya. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustadz, silakan ada pertanyaan langsung lagi. Vin, kasih hadiah apa nih Vin? Masya Allah ya. Masya Allah. Apa dia suruh pilih mau hadiah apa Vin? Baik, dari Ikhwan. Belakang, mic-nya, wah dioper. Silakan. Dioper yang peci hitam paling belakang. Baik, setelah sampai mic-nya tolong ditahan dulu ya. Kita akan bacakan dulu pertanyaan dari Ahwat Ustadz. Mohon izin. Ya, siap. Ustadz ini seorang Ahwat, Masya Allah, dari atas, dari balik papan Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Pertanyaannya Ustadz, mohon doanya. Ayah saya itu meyakini ajaran Islam tetapi Islam leluhur Ustadz, kejawen. Kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa menyampaikan tentang tauhid yang hak ini kepada beliau, atau mungkin saya kurang doa dan kurang berbakti Ustadz. Mohon doanya supaya saya bisa mendakwahkan ayah saya. Ini yang dari balik papan emang tinggal di Jakarta bagaimana Ben? Belum tahu Ustadz. Belum tahu ya. Kalau dia datang dari balik papan langsung respect Masya Allah ya. Karena apa ya, itu jalan kita menuju penuntutan ilmu itu Allah mudahkan dengan kemudahan yang banyak insya Allah untuk ke surga nantinya. Berkait dengan dakwah sama orang tua ya. Islam ini tawarkan musahabah. Dalam Quran wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah orang tua musahabat yang ma'ruf, yang transparan. Jadi kalau sama teman kita bisa menyiapkan maklum atas nama sahabat. Kadang kita sama orang tua kita nggak bersahabat. Banyak anak muda kalau ketemu temennya, ahlan, ya Allah apa kabar, cipiki senang. Gimana bro senyum sama orang tuanya, ya Allah. Apa sih pak? Apa sih pak? Udah diem, anak mau nuntut ilmu dulu.
Anak menuntut ilmu tapi nyureng ngomong gimana, gimana dapat ilmu ente. Ya dakwahkan dengan bahasa yang baik. Karena kita bicara sama orang tua, kita pincut hati dia. Orang tua tuh punya jutaan harapan dalam hatinya sama kita anaknya. Jangan sampai dia kecewa. Makanya yang paling baik sesekali dalam waktu hidup Anda tanya sama orang tua Anda. Yang ayah inginkan, yang ibu inginkan dari anak tuh apa? Berikan itu sama dia. Setelah itu dakwahkan dia dengan bahasa yang baik. Insya Allah dia mungkin berbuat itu kejawen apalah bahasanya tadi ya. Kesalahan yang banyak. Karena terlahir di lingkungan keluarga yang seperti itu. Dan tidak ada yang mendakwahi dia. Hingga fungsi anak dengan orang tua harus dipahami. Kadang anak lahir di dunia, orang tua bermanfaat buat dia. Kadang orang tua ya melahirkan anak, anak yang bakal bermanfaat buat dia. Hidup ini kan asas manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Intinya itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan hidayah insyaallah ya. Masya Allah. Nanti hadiahnya ada sama panitia. Fadal. Nah. Baik Ustadz, masih pertanyaan dari ibu yang tadi Ustadz. Ya. Saya mengumpulkan dana untuk memberangkatkan umroh ayah dan ibu Ustadz. Ya. Tapi kadang Allah ayah malah marah Ustadz ketika akan diajak umroh dan tidak mau. Nah sehingga bagaimana statusnya untuk ibu berangkat sedangkan tidak ada mahram Ustadz? Wallahu a'lam bishawab. La tusafirul mar'ah salah-salahnya illa bidhi mahram. Nabi sudah mengatakan bukan ustadz yang mengistimbatkan. Tidak boleh perempuan safar tanpa mahram. Ya. Tapi darurat Ustaz. Darurat urusan Anda dengan Allah bukan dengan ustadz. Ustadz cuma menyampaikan tidak boleh safar dengan makanya travel-travel yang ada di sini nih ya. Jangan cuma mengiklankan kemudahan berangkat. Tolong. Mumpung kita lagi bicara tentang halal ya. Islamic and halal lifestyle exhibition ini. Tolong jelaskan sama mereka bahwa safar perempuan wajib dengan mahram. Kenapa? Karena kalau nanti beli mahram gimana Ustaz? Beli mahram itu bahaya. Kadang-kadang dia menduplikatkan kalau misalnya statusnya adalah saudara, dibikin kartu keluarga palsu, masuk ke imigrasi. Atau kalau statusnya istri dibikinkan surat nikah palsu. Dan lain sebagainya. Bahaya sekali. Kita pengen selamat ibadah jangan talbis. Ya semoga Allah kasih hidayah. Karena kita punya travel ini bukan cuma mau mengambil keuntungan dari ibadah seseorang. Mudahkan dia beribadah dengan benar. Jadi jariah kita nanti insya Allah. Ya. Wallahu a'lam. Hafil ada pertanyaan dari Akhwat. Siap, sebentar. Ini suara. Akhwat sebelah sini ya Hafil, sebelah kiri. Oke, baik. Oke, Di atas. silakan. Baik, sebentar Ahwat ditahan dulu ya. Setelah ini ada Ikhwan terlebih dahulu, silakan yang sudah menunggu dari tadi. Setelah ini Ahwat yang di atas. Baik, silakan Iwan yang di belakang. Iya. Oh ya, untuk ibu yang tadi balik papan bertanya, nanti hadiah bisa diambil di meja panitia sebelah sini ya, insya Allah ta'ala. Baik, silakan. Dengan siapa dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya, pelajar dari Ma'had Darul Anwar Banten. Masya Allah, barakallah fiik. Silakan. Ustadz, Kang Jaya. tadi saya mendengarkan dari materi Ustadz ada keutamaan orang-orang yang berilmu. Saya pernah mendengarkan hadis dari kitab Tangkihul Qaul yang berbunyi julusu kasa'atan fi majlisil ilmi la tamasu qalaman wa la taktubu harapan. Yang bertanyakan adalah apakah hadis itu benar-benar sahih atau gimana? Baik, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Anda harus lihat dulu nih bukunya sama hadisnya nih. Ada apa namanya silsilah hadisnya seperti apa. Tapi kalau lihat dari makna sahih fil makna. Allah musta'an. Nah, barakallahu fiik. Taib, Baik, demikian Bang Jaya ya. Silakan hadiah bisa dibawa ke belakang. Baik, silakan Mas Ari pertanyaan langsung dari Ahwat di atas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Umu. Sebelumnya saya pernah dengar bahwa ada sabda Rasulullah SAW bahwa jika bumi Syam rusak maka tidak ada lagi kebaikan di muka bumi ini. Kebetulan kan karena hari ini temanya cinta dalam Islam. Iya. Sebenarnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia ini untuk menunjukkan cinta kita kepada saudara-saudara kita yang Islam di bumi Syam? Terima Taib, kasih. barakallahu fiik. Naam. Baik, terima kasih Umu. Manakala kita dihadapi oleh kenyataan yang sulit atau sifat keburukan yang kita lihat, Islam mengatakan idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kita tahu sekarang kondisi saudara-saudara kita di beberapa negara, salah satunya di Syam,
ya, sedang diuji dengan ujian yang berkepanjangan karena memang ulah tangan mereka sendiri. Dalam tanda kutip bahwa terjadi kerusakan di muka bumi ulah tangan manusia. Ya, ketika sudah ilmu dibelakangkan, bid'ah dikedepankan, syirik diutamakan, akan turun bala dengan sendirinya. Buat kita bagaimana merubahnya sementara kita nggak punya power, Ustaz. Ya rubah dengan lisan, ajak orang untuk bersedekah, membantu Syam. Kalaupun tidak mampu bagaimana Ustaz? Doakan. Jangan jadi setan bisu yang tinggal diam kita. Karena memang hadis itu bukan main-main dan itu memang benar kenyataan. Dan sisanya kita istimbatkan. Karena memang usaha orang-orang kafir ini ingin membuat orang Islam nggak yakin dengan sunnah. Ya, sementara kita tahu tadi yang anti ucapkan itu kan hadis Rasul. Yang layantiku anil hawa in huwa illah wahyu yuha. Yang nggak mungkin dia berkata kecuali wahyu. Masya Allah ya. Jadi ya kalau memang kita mampu untuk mendatangi negeri tersebut, datang untuk membantu mereka. Baik dalam segi pendidikan, mendidik anak-anak mereka supaya kembali paham Quran, paham hadis. Kalau enggak punya kemampuan, ajak orang untuk itu. Kalaupun enggak punya juga, jangan sampai enggak mendoakan negeri Sam. Semoga Allah muliakan negeri Sam insya Allah. Ya. Barakallahu fiik. Baik, demikian waktunya hadiahnya bisa Vin, diambil. Ana mau tanya Vin. Silakan Ustaz. Ini yang hadir di sini Vin, ada gak yang paling tua usianya Vin? Nah, kalau Yang laki dan yang perempuan coba. Vin. Masya Allah. Tadi yang paling jauh dari Aceh Ustaz tadi ada sudah. Sekarang yang paling tua, mohon izin. Ada, Fadal, yang usianya dimulai dari 70 tahun. Silakan Ustaz. Ada yang 70? Dicek dulu Ustaz, di depan Ustaz, paling depan Ustaz, dicek dulu Ustaz. Ditanya Ada dulu. yang 70? 70 depan, ada? Ada, Fadal, silakan ada. Masya Allah. Enggak ada yang 70. Di bawah 70. 73, Masya Allah. Mana Barakallahu fiik. Bapak, 73. Oh 73 Ada, Bapak ini. 73, oh, Masya Allah. ya, Ada ada. yang di atas 73? Baik, Masya Allah. Ada? Ada yang di atas 73? Enggak ada? Oh Masya Allah. Enggak ada ya? Ya. Kasih hadiah Vin. Kang Allah. Esa, kasih ongkos beliau datang kemari Kang Esa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dari pihak perempuan ada yang di atas 70, usianya 70, ibu-ibu. Ada yang di atas 70? Ada, tolong diwakili siapa? Ada? Ada? Ada Ustaz, arah jam 2. Berapa usianya? 82. 82, ada yang di atas 82, kayak kalah semua 82 nih. Masya Allah. Paling top. Masya Allah. Coba kasih hadiah, kasih juga ongkos beliau datang kemari Vin. Kali dia pada pengen nih, apa ya, traktir cucu-cucunya nanti insya Allah. Semoga manfaat insya Allah ya. Ada yang datang ya kemari bawa orang tua dan bukan orang pengen ngejajanin cuma nggak punya uang buat ngejajanin, ada gak sini? Masya Allah. Nggak apa-apa ngaku aja. Nggak usah nggak enak. Anak bawa orang tua tat cuma anak pengen jajanin cuma anak nggak ada ongkos, nggak ada uang tat. Betul ada nggak? Sebelum Ustadz tiba sudah ada 10 orang yang membawa orang tua Ustadz. Oh Masya Allah ya. Ya, udah siap hadiahnya. Cuma pertanyaan tadi yang belum Ustadz. Coba ada. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Fadal. Silakan. Atau yang duduk sekarang kajian bengong, kenapa di rumah ada yang sakit nggak bisa beli obat? Ada. Fadal, ada. Ada. Ada yang pertama, yang kedua ada, nggak ada? Oke. Ada yang meliburkan waktu bisnis dagangan ecerannya, tukang gorengan, tukang apa. Masya Allah. Berhenti Barakallah. gara-gara belajar sekarang. Ada. Antum dagang apa? Hah? Cimol dan stik kentang. Antum Libur. tutup dulu nih buat kajian. Oh Masya Allah. Masya Allah. Ada lagi antum apa? Apa? Sekolah bola futsal. Diliburkan. Futsal. Oh, Masya pelatih Allah. futsal diliburkan. Pelatih futsal antum libur nih. Masya Ada yang lain satu lagi. Yang pedagang eceran yang saya tanya ada lagi. Ada. Satu. Ya nggak apa-apa. Semoga Allah kasih berkah sama bisnis antum. Amin, insya Allah. Ada. Yang cepat angkat pertama kali. Ada yang ojek online nggak narik dulu. Antum ya. Jadi satu futsal sama tadi ganti ongkos dia kemari. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kesian Kang 2 Esa, jam ini mereka silakan. nggak dapat rezeki Masya Allah. Diambil Semoga ya. Allah kasih berkah hidup antum Insya Allah. Baik, ya. amin insya Allah. Terus Bin, Syukur. terus Bin. Baik, silakan. Pertanyaan langsung dari Ikhwan lagi. Ada? Baik, antum yang depan terlebih dahulu, silakan. Mic-nya, silakan Bang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan pembahasan cinta kepada Allah, salah nggak kita kalau misalnya memposting kecintaan kita pada Allah di media sosial,
Sementara nggak semua hal yang kita posting udah bisa kita laksanakan. Terima kasih Ustadz. Wallahu alam bisawab. Paling tidak antum berilmu tentang itu. Kalau melaksanakannya kan fattakullah mastata'tum. Jadi antum mencegah yang buruk boleh-boleh saja. Selama memang antum paham yang antum posting. Ini kan yang paling bahaya kalau Allah mengcopy paste postingan itu. Kalau orang mengcopy paste postingan sementara dia belum paham, dia belum baca. Dilempar ke orang yang belum paham. Jadi keributan. Kalau buat yang sudah belajar mungkin masukan alhamdulillah jazakallah khair. Kalau buat yang baru tobat astagfirullah kaget. Islam jadi berat. Bicara Anda belum mampu untuk melakukannya nggak ada masalah. Ya, selama Anda nggak berkoar-koar untuk mengajak orang berbuat sesuatu yang antum belum lakukan. Karena kabura maqtan indallah antakulu malah tafa'lu. Ada gak di sini marbot? Marbot nggak apa-apa ya, marbot. Marbot, petugas di Yang masjid. hafalannya di atas 20 juz. Dan menghayal pengen umroh. Ada gak? Dan dia dalam kondisi orang susah yang ngayal pengen banget umroh. Belum pernah umroh Ustaz. Masya Allah. Ada gak? Ada gak? Fadal. Yang pengen banyak mas, Ya. insya Allah. Yang Depan juga pengen semua nih. bisa bareng-bareng ntar kita ketemu nanti ya. Karena buat ritual, buat kegiatan umroh Desember Silakan. kita tablik akbar di Madinah insya Allah nanti. Ya ada gak? Fadal. Sorry, ada marbot yang memang kerjaannya ini menjaga masjid. Hafalannya sudah banyak, dia yakin sampai 20 juzan. Dia pengen umroh, pengen lihat rumah Allah, ya cuman gak bisa. Atau ada yang ayahnya soleh, ibunya soleha. Baik agamanya, miskin keadaannya, pengen mereka bisa umroh. Ada di sini. Fadal, fadal. Ayo. Gak usah malu. Semoga Allah muliakan insya Allah. Di atas ada. Ada? Ada. Siapa? Ada di Ahwat. Ahwat coba kasih mic ya, saya pengen Oke, dengar coba. baik. Coba Ikhwan gak apa-apa, Ikhwan coba Ikhwan. Saya pengen dengar coba. Coba yang Ahwat coba, ya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi. saya mau tanya tentang ini ada seseorang yang menulis statement. Mohon maaf, Dia bilang- ini Enggak, tentang, saya lagi bahas yang umroh dulu sebentar. Nah, ya. belum pertanyaan mas, si tentang yang Coba yang Ikhwan siapa tadi? Antum siapa? Bismillah, nama Rahmat Hidayat, Masya Allah. asal Banjarmasin. Oh Masya Allah. Banjarmasin, Masya Allah. Antum apa kerjaannya? Saya di sini sekolah. Oh sekolah. Ya. Yang anak tanya nih marbot nih. Itu mungkin Ustaz. Yang pertanyaan keduanya tentang orang tua. Iya tentang orang tua, oke. Orang Ya. tua. Ayah kan di kampung di desa Ya. itu jadi marbot selaku imam juga di salah satu musola. Ya. Cuma penduduknya itu kurang antusias. Jadi paling yang ngisi cuma 2, 3, 1 sama beliau itu aja. Bagaimana kondisi perekonomian antum dan keluarga? Ya Ayah orang yang mampu? ayah kerja petani, sebagai perkebunan. Enggak, kebunnya orang, perusahaan. Buruh tani ya. Masya Allah. Ya. Kebun karet. Ada lagi yang lain? Deres, Ustadz. Deres, Kak. Apa tuh? Oh ngambil karet. Ya. Tapi nggak apa-apa kondisi ayah perekonomiannya bagaimana? Ya, alhamdulillah mencukupi saja. Cuma ya kadang kalau memerlukan kebutuhan ya. Ya oke. Taib. Ada lagi yang lain? Antum? Ya ada kabar apa dulu? Silakan. Silakan. Ada? Dari Akhwat nih Ustadz, mau jawab. Masalah yang ini ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ustadz tadi sampaikan ada orang tua yang soleh. Ya. Insya Allah mudah-mudahan orang tua saya soleh memang. Sebelumnya kalau saya setiap bangun mau ke toilet, orang tua saya selalu lagi bersujud. Berdua. Lalu setiap
selesai sholat dan sehari-harinya memang baca Al-Quran. Terakhir saya ketemu sama beliau, beliau berpesan kalau mama dipanggil menghadap Allah, tidak menunggu siapa anak yang jauh, langsung minta dimakamkan dan tidak menyediakan minuman untuk orang-orang. Sesuai minta ya, sesuai yang diajarkan oleh Rasul. Usianya sudah hampir 85 tahun. Gimana kondisi perekonomiannya? Anak-anaknya mampu tidak? Walau alam, memang kami berusaha, berupaya, namun terkadang ada kendala. Iya, nanti datanya tolong dikasih ke panitia ya, nanti dicek ke panitia. Kalau memang betul-betul layak nanti Allah akan mudahkan insya Allah buat beliau insya Allah. Ayah ya? Ayah ibu. Oke, tayyib Masya Allah. Ayah usia 85 tahun, ibu usia 70 lebih. Namun beliau suka membagikan fotokopi seperti ayat-ayat Al-Quran untuk orang lain diamalkan. Baik. Ya nanti panitia tolong cek ibu ini dan tadi yang itu ya, mana yang layak nanti kita akan umrohkan mereka. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik Ustadz, masih ada waktu Ustadz, kita akan soal. Iya, fadal Vin. Baik Ustadz, pertanyaan dari akhwat tentang seorang ibu Ustadz. Iya. Ustadz, saya seorang akhwat sedang proses berhenti untuk bekerja di perusahaan ribawi Ustadz. Iya. Amin qadar Allah, suami tidak setuju untuk saya berhenti dan tetap saya ingin bekerja tepat ini Ustadz. Bagaimana sikap saya yang seharusnya Ustadz terhadap suami? Wallahu a'lam bishawab. Ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Dalam Islam dianjurkan tidak boleh patuh kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Kalau memang pekerjaan tersebut membuat Anda mengoleksi dosa setiap saat bekerja, maka tidak menuruti suami merupakan sebuah kewajiban dalam hal ini. Ya, karena suaminya tidak tahu bahwa konsekuensinya dosa yang Anda lakukan. Tapi kalau memang tidak mendatangkan dosa, ya, karena hukum asalnya kerja itu mubah, ya sunnah buat perempuan, tidak wajib, maka mentaati suami untuk saat ini ya boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustadz. Baik Ustadz, pertanyaan lagi dari langsung, Ikhwan. Baik, mic-nya silakan Mas. Iya, fadal. Ya, silakan langsung ke ini pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sutarmin dari Purbalingga, Jawa Tengah. Barakallah. Berkenaan dengan kecintaan kepada kedua orang tua. Ya. Memang sangat sedih sekali Ustaz. Saya terketuk hati saya itu ketika saya berteman dengan orang Katolik yang notabene itu dia itu selalu senantiasa mengamalkan yang diajarkan oleh agama beliau. Iya. Terus saya tersentuh gitu Ustadz. Saya kok sebagai orang Islam saya lebih ukukul waliden gitu, bukan birul waliden gitu Ustadz. Iya. Saya jauh sama agama Islam gitu. Dari situ saya Ustadz, saya merasa bahwasanya agama Islam itu mengajarkan lebih dekat kepada kedua orang tua. Sedangkan saya jauh dari nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Baik. Akhirnya saya nyadar Ustadz, saya ikutin kajian, saya datangin kajian Ustadz, Ustadz Halid Basalamah, kebetulan di Citra Grand Cibubur, dan saya baru mengenal Ustadz Subhan Bawazir di sini. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya sekarang juga boleh dibilang masih belajar, masih futur ilmu Ustadz. Baik. Kadang saya juga, keimanan saya juga kadang tidak istiqomah Ustadz. Baik. Saya seorang perantauan dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang notabene di sini itu mencari ilmu Ustadz. Iya. Karena saya bukan dari lulusan pondok pesantren. Iya. Saya dididik dari pendidikan SD, SMP, SMA itu notabene itu formal pendidikan, bukan notabene adalah pondok pesantren Ustadz. Baik. Bagaimana Ustadz
menumbuhkan saya untuk selalu senantiasa istiqomah dan selalu dekat kepada kedua orang tua saya yang Baik. notabene jauh. Barakallahu Terima kasih fiik. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti sekarang ada gantungan kunci buat antum nih. Ada Al Azifi Channel. Nanti bisa dilihat kajian-kajian Ustadz tentang orang tua bisa dibuka. Ya, ayat mengatakan wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Antum tahu ihsan artinya apa? Anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah, kalaupun kamu enggak melihat Allah, kamu yakin Allah melihat kamu. Artinya muamalah sama orang tua ini ada enggak ada orang tua tetap berbuat baik. Di belakang nama Anda ada nama orang tua Anda, betul. Sehingga Nabi berkata kepada anak muda, bagaimana menurutmu kalau seandainya kakek nenekmu berzina? Malu sebagai cucu. Bagaimana menurutmu kalau sampai ayah ibumu berzina? Malu sebagai anak. Kelak anak cucumu pun malu kalau kau melakukan itu. Begitu kata Rasul. Sehingga yang perlu antum tahu bahwa kita membawa nama orang tua. Sehingga ingatlah setiap perbuatan yang kita lakukan bahwa kita mencoreng atau kita menghiasi nama mereka. Sekarang kita tinggal di zaman yang mudah sekali. Kalau perlu haramkan telinga ini menerima telepon orang. Kecuali suara orang tua yang pertama kita dengar. Bukan hal yang susah gitu loh. Tiap hari Jumat telepon dia, seberapa susahnya Bu? Insya Allah saya transfer, saya bantu, saya ini. Jadikan sebagai amal rutin tiap hari Jumat untuk memberikan yang terbaik sama mereka. Dilalah satu waktu nanti pun Anda bisa kemas hadiah khusus. Misalkan saya suka bilang ada 2 pemandangan paling indah di muka bumi ini. Yang pertama menatap Ka'bah. Yang kedua menatap wajah orang tua sendiri. Kumpulkan, tabunglah umroh. Gandeng orang tuamu untuk muterin Ka'bah. Merupakan sebuah kemuliaan buat antum insya Allah. Ya. Jadi antum harus tahu bahwa berbakti sama orang tua ini enggak berhalang masa dan waktu. Sampai barzah pun tak bisa menghalangi doa seorang anak sampai ke lubang kuburnya. Jadi tolong jangan sampai kita enggak jadi anak yang berbakti sama orang tua. Masya Allah, demikian. Semoga Allah mudahkan akhuna ya. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya Ustadz, dari tertulis Ustadz. Mohon maaf, silakan. ini seorang ikhwan. Iya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya bagaimana sesungguhnya untuk bisa berupaya berumah tangga yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga di saat saya berusaha untuk terus memperbaiki diri dan beribadah bersama, tetapi istri qadarullah belum tergerak Ustadz untuk sholat 5 waktu. Mohon nasihat kepada saya selaku suami Ustadz. Ayo, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu kan harus lebih mampu dari wanita. Anda mimpin. Anda itu singa, bukan anak kucing. Meow, meow. Takut gitu loh. Karena 100 dosa yang Anda lakukan, istri nggak pernah bertanggung jawab dengan dosa Anda. Tapi 1 saja dosa yang istri lakukan, Anda yang bertanggung jawab. Ijab kabul yang Anda ucapkan, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan, dibayar tunai, sah. Pindah tanggung jawab dari pundak mertua ke pundak Anda. Sekarang dosa istrimu kamu yang nanggung. Bergetar arsy, menangis para malaikat. Betul-betul. Apa? Menyaksikan keberanian seorang laki-laki menanggung dosa perempuan. Sekarang dia tidak mau beribadah, Anda tanggung dosa. Makanya dikumpulkan oleh Ibnu Qayyim dalam 50 hal penghalang doa. Salah satunya apa? Lelaki yang tidak menceraikan istri yang berbuat zolim dan tidak mau meninggalkan kezolimannya. Dan meninggalkan sholat itu lebih dari zina dosanya. Masya Allah. Nggak main-main. Makanya Anda harus tegas. Ya, semoga Allah kasih hidayah buat istri dan jadikan rumah tangganya rumah tangga yang baik insya Allah ya. Wallahu a'lam. Amin. Dan selanjutnya Ustadz, mohon izin dari seorang akhwat via pertanyaan tertulis Ustadz. Bagaimana caranya agar bisa istiqomah dalam berhijab? Dan ini catatannya tidak memakai celana jeans Ustadz. Mohon nasihatnya tentang memakai celana jeans bagi perempuan. Mohon nasihatnya Ustadz karena saya baru saja hijrah. Ya. Sebenarnya perempuan ini harus tahu bahwa fitrah perempuan itu adalah aurat. Al-mar'atu aurah kata Rasul. Perempuan itu aurat. Lan yaslu ayura minha ila hadha wa hadha. Kata Nabi yang tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Beliau pun melihat perempuan di neraka dengan pakaian kata Nabi nisaun kasiyat ariyat. Pakai baju tapi telanjang sehingga celana itu kalau membentuk kaki nggak diperbolehkan. Tapi perempuan itu terhijab kalau keluar saja.
Di dalam rumah pakai blue jeans boleh. Loh nggak pakai blue jeans juga nggak apa-apa gitu loh. Artinya kalau di rumah mah silakan saja. Ini kan cuma nggak boleh keluar. Perempuan ini terlindungi oleh syariat supaya nggak jadi alat bantu setan. Perempuan keluar nggak boleh pakai minyak wangi. Iya, terus bau dong Ustaz. Yang bilang bau siapa? Itu loh. Cuma keluar rumah nggak boleh. Di rumah, dalam rumah pakai selang boleh tuh minyak wangi gitu loh. Jadi sebenarnya cuma keluar, banyak orang-orang Arab dalam pakaian itu gaul habis buat suaminya. Tapi kalau keluar dia pakai hijab, dia pakai abaya. Sampai di rumah ya urusan dia. Jadi jangan disikapi Islam ini seakan-akan membingungkan. Hijrah untuk jadi orang yang baik. Jangan jadikan diri Anda alat bantu setan untuk menggoda orang. Ya. Jadi harus tahu tentang fitrah perempuan sebagai aurat. Bahkan Nabi pernah dibukakan neraka, Nabi melihat banyak perempuan yang diikat rambutnya, disatukan dengan tumit di bagian kakinya, diikat dengan rantai bara neraka, dikaitkan pada kedua puting susunya, kail pancing dari bara neraka, dicelupkan di air nanah dan timah. Siapa itu wahai Jibril? Itu perempuan yang tak menutup auratnya. Sementara umur kita ini gak lama lagi. Sayang kalau kita gak menegakkan syariat, betul? Intinya agama ini asik buat perempuan, dilindungi perempuan dengan agama untuk keluar. Di rumah silakan. Allahu'alam. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin Ustadz ada sedikit kuis atau pertanyaan bagi jemaah. Masya Allah. Insya Allah ada hadiah besar nih Ustadz, Masya Allah. Besar bentuknya. Tadi Ustadz sempat sampaikan 3 hal yang menjadi penyebab adanya benih cinta dalam Islam. Coba deh jelaskan ketiga tersebut. Sebutkan dan jelaskan ketiga tersebut. Coba. Baik, 3 hal saja. Baik, paling depan, Masya Allah. Mic-nya Pak Wizid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 hal yang menumbuhkan keimanan. Iya. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya dengan segala-galanya. Iya. Yang kedua, mencintai manusia atau umat muslim dan semuanya karena Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah membenci masa lalu atau membenci hal-hal yang istilahnya jahiliyah di masa lalu. Maksudnya benar cuma salah yang Anda inginkan itu ya. Coba yang lain, Fadal. Ada yang lain silakan. Ada lagi? Ya, sebelah kiri silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Sesuatu yang akan datang, yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Ya. Yang kedua, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan itu yang ditanya ya. Ada 3 hal yang perlu dijadikan mukaddimah awal untuk mendapatkan benih cinta dalam Islam. Itu nanti beda bab ya. Ada lagi? Silakan. Ya, belakang. Oh ya, depan lagi. Ya. Insya Allah. Akhwat boleh kalau ada mic-nya silakan, nggak apa-apa, nanti kasih. Silakan Pak. Benih cinta akan lahir dalam Islam, yaitu 1 karena ilmu, karena yakin, ikhlas, dan 1 lagi jujur. 4 menurut saya, menurut tadi yang disampaikan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh dikasih. Itu boleh dikasih tuh. Masya Allah. Ya. Masya Allah. 4 boleh, penyebab timbulnya cinta ya. Taib. Fadal. Masya Allah Pak. Masya Allah. Baik Ustaz, nampaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana orang ini? Dari atas tribun ada yang mau bertanya, akhwat masih boleh 1? Sebentar ya, sebentar. Kita telah berada di akhir acara, kita tahan sebentar Ustadz, karena ada 1 agenda Ustadz sebelum Ustadz berangkat. Mohon izin Ustadz, ada rekan-rekan dari KPMI selaku penyelenggara acara ini, insya Allah yang akan sedikit mengenalkan tentang KPMI dan juga programnya yang akan disampaikan oleh Bapak Denny. Kepada Bapak kami silakan, Pak Fadl. Fadl, silakan Pak. Mohon izin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Afwan, kita nunggu ada Ketua Umum KPMI yang
sedang menuju ke atas. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Bapak. Silakan Ketua KPMI Pak Ahmad Marpaung untuk bisa hadir di atas foto-foto. Insyaallah. Alhamdulillah acara kita 3 hari berjalan dengan lancar ya Alhamdulillah. Jadi banyak faedah bisa kita dapatkan. Dan kita berterima kasih kepada rekan-rekan KPMI. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Insyaallah. Baik, kami ingin minta waktu sedikit untuk memperkenalkan komunitas pengusaha Muslim Indonesia sebagai co-organizer dari acara Muslim Life Fest. Mudah-mudahan acara ini berkenan di hati di hati teman-teman semua. Komunitas pengusaha Muslim adalah suatu komunitas pengusaha yang berfokus untuk belajar fikir muamalah. Bagaimana kita mau berbisnis secara syariah lebih benar. Kita memiliki KPMI Entrepreneur School, belajar fikih muamalah secara benar. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk mengetahui lebih banyak mengenai fikih muamalah, nanti bisa hadir di stand kami di P84 di sebelah kanan. Itu aja dari saya. Mungkin ada teman Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami sebagai co-organizer dari Muslim Life Fest 2019 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara-acara di Muslim Life Fest. KPMI adalah seperti dijelaskan Pak Budi Negoro tadi, adalah sebuah komunitas non-profit yang dibentuk oleh para asatidz. Jadi yang membentuk KPMI itu adalah para asatidz dan satu orang pengusaha, dulu foundernya Pak Padil Basmeleh, kemudian Ustadz Arifin Badri, Ustadz Khalid Syamhudi, Ustadz Jainal Abidin bin Samsudin, dan Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal. Itulah pendiri KPMI tahun 2005 yang lalu. KPMI sekarang legalitasnya adalah sebagai perkumpulan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Jadi ada legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai perkumpulan. Anggotanya sekarang sekitar 48.000 tersebar dari Aceh sampai ke Merauke. Kemudian KPMI memiliki cabang di 45 kabupaten kota, jadi 42 kabupaten kota dari mulai Banda Aceh sampai ke Merauke. Dan kita punya 3 cabang di luar negeri, yaitu di Doha di Qatar, di Jeddah di Saudi Arabia, dan di Kairo di Mesir. Fokus kegiatan utamanya adalah kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian fikih muamalah. Program-program KPMI dapat diakses di www.kpmi.or.id. Bagi teman-teman yang ingin belajar menjadi pengusaha atau yang sudah menjadi pengusaha ingin bergabung, silahkan kunjungi booth KPMI di P berapa itu? Nggak kelihatan. Nanti di sana bisa menemui teman-teman pengurus KPMI untuk mengetahui program KPMI lebih lanjut. Muslim Life Fest adalah acara KPMI yang diselenggarakan tahun pertama ini. Insya Allah kita akan terus selenggarakan. Acaranya tidak hanya sebagai pameran, tapi kita juga ada kajian, ada workshop, ada business matching, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan praktek bisnis. Kemudian kita punya KPMI Entrepreneur School, nanti bisa ditanyakan. Ini adalah sekolah 4 bulan buat teman-teman yang ingin mengenal fikih muamalah. Jadi 70% materinya adalah materi akidah dan fikih muamalah, 30% materi bisnis. Sekarang sudah angkatan ke-8, sudah sekitar 350 alumni, dan alumni-alumni dari KES inilah yang sekarang ikut mengurus KPMI baik di pusat maupun di daerah. Saya rasa cukup, kami tidak akan mengganggu waktu kajian antum lebih lama. Jazakumullah khairan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Ahmad, Pak Denny, barakallahu fikum, insyaallah kesempatannya. Baik Ustaz, Masya Allah, atas kemudahan yang Allah berikan Ustaz, namun kita telah berada di penghujung acara Ustaz. Barangkali ada sedikit ikhtitam atau simpulan tentang materi kita.
kita Ustaz pada kali ini, benih cinta dalam Islam. Kami silakan Ustaz. Ya, sahabat muslim yang Allah muliakan, intinya benih cinta ini sesuatu yang mesti ditanam. Bahasa ulama itu mayazra yahsud. Siapa yang nanam dia bakal memanen dengan sendirinya. Kau tanam yang baik, kau panen yang baik. Kau tanam keburukan, kau akan petik keburukan. Yang paling bahaya kalau kau tanam kebaikan, talbis dengan keburukan. Allah yang mengatakan, talbisul haqqo bil batil, wa taqtumunal haqq wa antum ta'lamun. Ketika yang baik kau tanam dengan cara yang haram, kau akan melihat nanti. Keburukan menggeser kebaikan, kau tak bisa berkomentar. Yuk, belajar menjadi muslim yang baik dengan cara yang baik, Allah akan berikan kebaikan buat kita insya Allah. Mudah-mudahan benih cinta dalam Islam itu timbul dalam kehidupan kita insya Allah ya. Jamaah, jaga ukhuwah di antara kita. Yuk saling mendoakan, saling memaklumi di antara kita. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jangan bosan doakan negeri kita Indonesia tercinta ini. Agar Allah jaga ukhuwah di antara anak bangsa dan jauhkan dari fitnah-fitnah yang buruk yang ingin menghancurkan negeri ini. Insya Allah akan jaga negeri ini menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur dan diberikan hidayah untuk semua pemimpin-pemimpinnya untuk bisa istiqomah di atas kemuliaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz, jazakallah khair atas penyampaiannya. Demikian ikhwan akhwat sekalian, kajian kita pada pagi ini, benih cinta dalam Islam. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkannya dan juga semoga Allah menjaga Ustadz Subhanahu wa ta'ala, seluruh asatidz kita dan juga keluarga. Kita akan akhiri dan setelah ini silakan untuk bisa berkunjung ke booth yang telah disediakan dan insya Allah pada asar pada pukul 16 kita ada kajian berikutnya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Asyafidahullahu ta'ala dengan tema follower sejati. Kita akhiri majlis kita dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.